Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya, Dedi Antoni Rahman. Sekarang pukul 6.15 pagi waktu Indonesia Barat. Saya akan melanjutkan perawatan di tanaman cabai rawit saya yang berada di dataran rendah dan juga lahannya berpasir. Untuk usia tanaman saat ini ada di 3 hari setelah pindah tanam ya teman-teman. Kondisi tanaman seperti ini, lumayan segar. Tapi ada beberapa yang kondisinya seperti ini teman-teman, karena panasnya di daerah saya sangat panas teman-teman, sehingga banyak daunnya yang menguning dan terbakar. Tapi tidak apa-apa, ini sudah mulai pulih. Dan ini dia kondisi tanaman cabai rawit saya. Di sini ada dua jenis bedengannya teman-teman. Ada yang pakai plastik mulsa seperti ini dan juga ada yang tanpa plastik mulsa seperti ini. Jadi video ini saya buat untuk dokumentasi kegiatan saya selama melakukan perawatan cabai rawit ini, untuk melihat bagaimana hasil kedepannya membandingkan dengan tanaman cabai rawit saya yang saya tanam sebelumnya. Yang ini teman-teman, ini masih menggunakan metode yang biasa kami gunakan di daerah saya. Dan juga saya buat video ini untuk membandingkan kata petani yang lainnya, petani cabai yang lainnya di daerah saya ini kurang cocok menggunakan plastik mulsa teman-teman. Karena panasnya di sini sangat luar biasa, sehingga cabainya kurang cocok menggunakan plastik mulsa. Jadinya saya buat ada yang pakai plastik mulsa dan juga ada yang tanpa plastik mulsa untuk membandingkan hasilnya nanti. Tapi cuma sedikit teman-teman, yang tanpa plastik mulsanya cuma ada di 3 bedengan saja, hanya sebagai pembanding untuk pengalaman saya nanti ke depannya, mana yang lebih cocok menggunakan plastik mulsa atau tanpa plastik mulsa. Tapi menurut saya pribadi lebih efektif apabila kita menggunakan plastik mulsa ya teman-teman. Untuk bibit cabai kita ini sudah cukup tua teman-teman, di usia 2 bulan kalau nggak salah. Iya, 2 bulan baru kita melakukan pindah tanam. Karena ada kesibukan yang lain tentunya, sehingga kita sedikit terlambat dalam melakukan pindah tanam. Untuk bedengan yang satu lajur atau satu baris seperti ini, lebarnya ada di 60 cm teman-teman. Dan jarak antar tanamannya itu ada 50 cm. Ketinggian bedengan kurang lebih di 50 cm. Sama dengan yang 2 lajur seperti itu, ketinggiannya juga di kisaran 50 cm. Tapi lebarnya ada di 90 cm. Untuk jarak antar tanaman yang 2 baris ini, untuk ke sampingnya itu kurang lebih 60 cm teman-teman. Dan memanjangnya itu ada di kisaran 70 cm. Dan polanya itu zigzag. Baik teman-teman, kita langsung saja apa perawatan yang akan saya lakukan pada pagi hari ini. Nah, ini dia teman-teman yang akan kita aplikasikan pada pagi hari ini, yaitu trichoderma dan asam humat. Untuk trichodermanya saya menggunakan merek dagang Biosigma, dan asam humatnya saya menggunakan Power Soil. Sebenarnya ini harusnya diaplikasikan sebelum pindah tanam ya teman-teman. Cuman ini saya belinya online dan datangnya terlambat, sehingga hari ini baru bisa diaplikasikan.
Tapi tidak apa-apa karena kita masih mengaplikasikannya di awal-awal. Jadi masih ada waktu untuk trichodermanya bisa berkembang. Dan itu kata-kata yang saya dengar di channel YouTube lainnya ya teman-teman. Karena saya juga pertama kali menggunakan ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan, video ini dokumentasi sebagai uji coba. Bagaimana nanti hasilnya saya juga belum bisa menjamin apakah akan bagus atau bagaimana. Oke teman-teman, kita akan melakukan pencampurannya. Untuk dosis pencampurannya, Biosigma ini kita gunakan sebanyak 6 sendok makan penuh ya teman-teman. Karena kita menggunakan tangki kocor dengan ukuran 35 liter. Ini kondisinya teman-teman kalau sudah diaduk. Ini sepertinya ada bonggol jagungnya teman-teman. Kalau reviewnya ini sebagai tempat hidupnya si trichoderma ini. Dan untuk power soil kita gunakan di 4 sendok makan saja. 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa asam humatnya cuma 4 sendok? Nanti kita juga akan aplikasikan bersamaan dengan pengocoran yang lainnya ataupun pengocoran berikutnya. Baik teman-teman, kita akan lakukan pengocorannya dulu. Untuk pengocorannya teman-teman, kita menggunakan kurang lebih 150 sampai 200 mili per lubang tanamnya. Bentuknya seperti ini ya teman-teman, warnanya hitam. Baik, kita selesaikan dulu teman-teman pengocorannya. Kita sudah selesai melakukan pengocoran teman-teman, pengocoran trichoderma dan asam humatnya. Sengaja pagi-pagi kita melakukan pengocoran karena katanya trichoderma ini tidak cocok diaplikasikan dalam cuaca panas terik. Jadi kita lakukan di pagi hari. Sebenarnya lebih bagus itu apabila diaplikasikan pada sore hari teman-teman. Tapi karena kita sore hari ada kesibukan lainnya, hanya bisa melakukan pagi hari, jadi kita melaksanakannya di pagi hari. Oke, terima kasih teman-teman, tetap saksikan kegiatan selanjutnya sampai panen nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.